Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menayangkan film yang berjudul Kenapa Nyi Roro Kidul Selalu Mengenakan Hijau? Fakta di balik legenda ini bakal bikin kamu terkejut. Yuk ditonton, jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like dan beri komentar. Selamat menyaksikan. Di tepi pantai selatan yang sunyi, ada sebuah desa kecil bernama Desa Karanganyar. Desa ini dikelilingi oleh pohon kelapa yang melambai-lambai di bawah angin laut. Di sana tinggallah Lila, seorang gadis berusia 17 tahun yang selalu haus akan pengetahuan tentang hal-hal misterius. Lila sering menghabiskan waktunya di pantai, terutama saat matahari mulai tenggelam. Ia suka mendengarkan ombak yang bergulung-gulung, merasa ada sesuatu yang magis dalam suara itu. Neneknya, Mbah Sinta, sering berkata bahwa pantai selatan adalah gerbang menuju dunia lain, tempat Nyi Roro Kidul tinggal. Namun, bagi Lila, semua itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Suatu sore, saat Lila sedang duduk di bawah pohon kelapa dekat pantai, ia mendengar suara aneh dari ombak. Suara itu seperti bisikan lembut yang memanggil namanya, Lila. Datanglah kepadaku. Siapa di sana? Tanya Lila, berdiri dengan hati-hati. Tapi tak ada siapapun di sekitarnya, hanya ombak yang terus bergulung. Keesokan harinya, Lila bertemu Pak Wayan, seorang nelayan tua yang sering menceritakan kisah-kisah mistis tentang Nyi Roro Kidul. Ia memberitahu Lila bahwa jika seseorang mendengar suara seperti itu, mereka sedang dipanggil oleh Ratu Hijau. Jangan pernah mendekat ke laut sendirian, nak, kata Pak Wayan dengan nada serius. Ada rahasia besar di balik legenda Nyi Roro Kidul, dan tidak semua orang bisa menanggung beban mengetahuinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lila mulai merasa gelisah. Suara ombak itu terus terngiang di kepalanya, dan ia merasa ada sesuatu yang ingin ia ketahui lebih dalam. Ia memutuskan untuk mencari jawaban dengan mengunjungi pohon beringin kuno di ujung desa. Pohon beringin itu dikenal sebagai tempat keramat oleh penduduk desa. Konon, pohon itu adalah tempat para roh berkumpul. Saat Lila tiba di sana, ia melihat sehelai kain hijau tergeletak di bawah pohon. Kain itu tampak sangat indah, dengan warna hijau yang berkilauan seperti permata. Saat Lila menyentuh kain itu, ia mendengar suara lain, kali ini lebih jelas. Ambillah aku, dan kau akan menemukan jawabannya. Meskipun ragu, Lila membawa kain hijau itu pulang. Malam itu, ia bermimpi tentang seorang wanita cantik berpakaian hijau yang berdiri di tepi laut. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata, kau telah memilih untuk mengetahui rahasiaku. Siapkah kau menghadapi konsekuensinya? Setelah mimpi itu, Lila semakin penasaran. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Roro Kidul dari buku-buku tua dan cerita rakyat yang dikumpulkan neneknya. Ia menemukan bahwa Nyi Roro Kidul selalu mengenakan hijau karena warna itu melambangkan kekuatan gaibnya. Namun, ada satu fakta yang membuat Lila terkejut, Nyi Roro Kidul tidak hanya memilih pengikutnya secara acak, tetapi juga menguji mereka dengan cara yang sangat sulit. Jika seseorang gagal dalam ujian tersebut, mereka akan lenyap tanpa jejak. Meskipun merasa takut, Lila memutuskan untuk melanjutkan pencarian jawabannya. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Nyi Roro Kidul, seolah-olah ia ditakdirkan untuk mengetahui rahasia besar itu. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Lila mendengar suara ombak lagi. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih jelas, datanglah ke laut, Lila. Aku menunggumu. Dengan kain hijau yang masih ia simpan, Lila berjalan menuju pantai. Di sana, ia melihat sosok wanita berpakaian hijau berdiri di tepi air. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata, kau telah memilih untuk mengikuti panggilanku. Sekarang, kau harus menjalani ujian pertamamu. Nyi Roro Kidul memberi Lila ujian pertama, ia harus menemukan sebuah kotak emas yang tersembunyi di dasar laut. Kotak itu berisi kunci untuk membuka pintu gerbang menuju istana Nyi Roro Kidul. Lila masuk ke laut, meskipun ia tidak bisa berenang dengan baik. Saat ia menyelam, ia merasa ada kekuatan gaib yang membantunya bernapas di bawah air. Setelah beberapa saat, ia menemukan kotak emas itu di antara karang-karang. Namun, saat ia hendak membawanya kembali ke permukaan, seekor ikan besar muncul dan mencoba merebut kotak itu darinya. Lila harus berjuang keras untuk mempertahankan kotak emas tersebut. Setelah berhasil membawa kotak emas ke permukaan, Lila merasa tubuhnya lemah. Ia menyadari bahwa ujian pertama itu membutuhkan pengorbanan fisik dan mental. Nyi Roro Kidul muncul lagi dan berkata, kau telah lulus ujian pertama,
tapi masih ada banyak lagi yang harus kau hadapi. Apakah kau siap melanjutkan? Lila ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik semua ini. Dengan kotak emas di tangannya, Lila dibawa oleh Nyi Roro Kidul ke dunia lain. Dunia itu adalah istana bawah laut yang megah, dengan istana berwarna hijau zamrud yang bersinar di bawah cahaya bulan. Disinilah petualangan Lila benar-benar dimulai. Saat Lila tiba di istana bawah laut, ia terpesona oleh keindahannya. Dinding-dindingnya berkilauan seperti zamrud, dan air di sekitarnya tampak lebih jernih daripada kristal. Namun, ada sesuatu yang mengganggu suasana indah itu, rasa dingin yang menusuk tulang dan bisikan-bisikan halus yang terdengar dari segala arah. Nyi Roro Kidul membawa Lila ke ruang singgasana, di mana ia duduk di atas tahta yang terbuat dari mutiara dan emas. Kau telah datang ke dunia kami, Lila, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Namun, ingatlah bahwa tidak semua yang terlihat indah itu baik. Dunia ini penuh dengan rahasia gelap yang harus kau hadapi. Lila merasa tegang. Ia mulai menyadari bahwa ujian pertama hanyalah permulaan. Nyi Roro Kidul memberinya misi baru, ia harus menemukan sebuah artefak kuno bernama Kalung Zamrud Laut, yang diyakini sebagai sumber kekuatan Nyi Roro Kidul. Namun, artefak itu hilang dicuri oleh makhluk gaib yang tinggal di kedalaman laut. Dalam pencarian artefak tersebut, Lila bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang menjaga kedalaman laut. Ada ikan raksasa bersisik perak yang bisa berbicara, serta putri duyung yang memiliki ekor berwarna biru tua. Mereka memberitahunya bahwa artefak itu dijaga oleh Raja Ular Laut, makhluk misterius yang jarang muncul ke permukaan. Putri duyung itu berkata, jika kau ingin mendekati Raja Ular Laut, kau harus membuktikan kesetiaanmu kepada Nyi Roro Kidul. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati artefaknya tanpa pengorbanan. Lila merasa semakin cemas, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Untuk membuktikan kesetiaannya, Lila harus menghadapi ketakutan terbesarnya, kegelapan absolut. Ia dibawa ke gua bawah laut yang sama sekali tidak memiliki cahaya. Di dalam gua itu, ia mendengar suara-suara aneh yang mencoba mempengaruhi pikirannya, membuatnya meragukan tujuannya. "Kenapa kau melakukan ini?" bisik suara itu. "Tidak ada yang akan peduli jika kau gagal. Pulang saja, Lila." Namun, Lila menolak untuk menyerah. Ia mengingat kata-kata neneknya tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi ketakutan. Setelah beberapa saat, cahaya kecil muncul di ujung gua, dan ia berhasil keluar dengan selamat. Nyi Roro Kidul muncul lagi, tersenyum tipis. "Kau telah membuktikan bahwa kau layak melanjutkan pencarian ini," katanya. "Namun, ujian terakhirmu akan jauh lebih sulit." Setelah melewati ujian kedua, Lila akhirnya tiba di kedalaman laut tempat Raja Ular Laut tinggal. Tempat itu dipenuhi oleh karang-karang hitam yang tampak seperti gigi raksasa, dan airnya begitu dingin hingga rasanya menusuk tulang. Raja Ular Laut muncul, sosoknya besar dan menakutkan. Matanya berkilauan seperti api hijau, dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik bercahaya. "Apa yang kau cari, manusia?" tanyanya dengan suara menggelegar. "Aku mencari kalung zamrud laut," jawab Lila dengan suara gemetar. "Itu adalah artefak yang penting bagi Nyi Roro Kidul." Raja Ular Laut tertawa keras. "Jika kau ingin artefak itu, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Apa yang kau miliki?" Lila menyadari bahwa ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan artefak itu. Ia memikirkan tentang kehidupannya di desa, tentang neneknya, dan tentang semua kenangan indah yang ia miliki. Akhirnya, ia memutuskan untuk menawarkan dirinya sendiri sebagai pengorbanan. "Baiklah," kata Lila dengan suara mantap. "Aku akan tinggal di sini sebagai penjaga artefak ini jika kau mengembalikannya kepada Nyi Roro Kidul." Raja Ular Laut terkejut. "Kau rela meninggalkan duniamu untuk ini? Apakah kau benar-benar yakin?" Lila mengangguk. "Aku percaya bahwa ini adalah takdirku." Raja Ular Laut akhirnya menyerahkan kalung zamrud laut kepada Lila. Tapi dengan syarat, ia harus tetap tinggal di dunia bawah laut selama 1 tahun penuh. Setelah mendapatkan artefak itu, Lila kembali ke istana Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tampak terharu melihat pengorbanan Lila. "Kau telah membuktikan bahwa kau layak menjadi bagian dari dunia kami," katanya. "Namun, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini selamanya. Aku akan memberimu pilihan, kau bisa kembali ke duniamu atau tetap tinggal di sini sebagai salah satu pengikutku."
Lila merasa bimbang. Ia tahu bahwa ia akan merindukan keluarganya, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti di dunia bawah laut ini. Setelah berpikir panjang, Lila memutuskan untuk kembali ke dunianya. Ia tahu bahwa ia masih memiliki tanggung jawab terhadap neneknya dan desanya. Namun, Nyi Roro Kidul memberinya hadiah, ia bisa datang kembali ke dunia bawah laut kapanpun ia mau, asalkan ia membawa kain hijau yang ia temukan di awal petualangannya. Ingatlah, Lila, kata Nyi Roro Kidul. Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia kami. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Lila kembali ke desanya dengan kalung zamrud laut di tangannya. Ia memberikan artefak itu kepada neneknya, yang langsung menyadari bahwa cucunya telah mengalami perubahan besar. Mbah Sinta tersenyum lembut dan berkata, kau telah menemukan jalanmu, nak. Sekarang, tugasmu adalah melindungi rahasia ini. Beberapa hari setelah kembali, Lila mulai merasakan efek dari petualangannya. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal gaib dan sering mendengar suara ombak yang memanggilnya. Namun, ia juga merasa lebih kuat dan percaya diri. Penduduk desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Lila. Mereka sering melihatnya duduk di tepi pantai, memandangi laut dengan tatapan penuh kerinduan. Lila memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang petualangannya, kecuali neneknya. Ia tahu bahwa rahasia ini terlalu besar untuk dibagikan kepada orang lain. Namun, ia juga menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi pantai selatan dan penduduk desanya dari bahaya gaib. Meskipun kembali ke kehidupan normal, Lila tidak pernah melupakan petualangannya di dunia bawah laut. Ia mulai belajar lebih banyak tentang legenda Nyi Roro Kidul dan menjadi penjaga rahasia desanya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Lila kembali ke pantai. Ia membawa kain hijau itu dan duduk di bawah pohon beringin kuno. Saat ia menyentuh kain itu, ia merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul di dekatnya. Terima kasih, Lila, bisik suara itu. Kau telah membuktikan bahwa kau layak menjadi bagian dari dunia kami. Lila tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya sejak petualangannya dimulai. Setelah petualangannya, Lila menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Ia sering membantu penduduk desa dengan masalah-masalah gaib yang mereka hadapi. Ia juga mulai menulis cerita-cerita tentang legenda Nyi Roro Kidul, berharap bahwa orang-orang akan lebih menghormati kekuatan laut. Di akhir cerita, Lila menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai dunia gaib, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan dan menerima tanggung jawab. Ia belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan damai. Cerita berakhir dengan Lila duduk di tepi pantai, memandangi laut yang tenang. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke dunia bawah laut. Tapi untuk saat ini, ia puas dengan kehidupannya di desa, menjaga rahasia besar yang hanya ia dan neneknya ketahui. Suara ombak terus bergulung-gulung, membawa pesan dari dunia lain. Bagi Lila, suara itu bukan lagi misteri, melainkan pengingat akan petualangan luar biasa yang pernah ia jalani. Dan begitulah, legenda Nyi Roro Kidul terus hidup, dijaga oleh mereka yang memahami kekuatan di balik warna hijau yang abadi. Semoga yang menonton terhibur, jangan lupa subscribe, like dan beri komentar. Terima kasih.